Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Film yang akan kita paparkan sekarang, mungkin sebagian besar dari kalian udah pada nonton filmnya ya. Tapi karena cerita di film ini sangat luar biasa, jadi tidak ada salahnya kalau kalian semua dengerin lagi untuk ngambil lagi soul dari inspirasi kisahnya. Bercerita tentang sosok seorang Bert Trotman, seorang mantan prajurit Nazi di Perang Dunia Kedua yang berakhir menjadi pahlawan bagi klub sepak bola Manchester City. Sebagai mantan prajurit perang, dia pasti membawa beban psikologis tertentu dalam perjalanan hidupnya yang ia bawa sampai pada kehidupannya di Manchester. Fun fact yang kita dapat dari seorang Bert Trotman, rupanya dia ini pernah menjadi pelatih timnas beberapa negara di Asia, termasuk itu Burma, Pakistan, dan terakhir Yaman di tahun 1988. Shin Tae-yong masih jadi pemain junior di Yongnam University pada tahun itu. Oke, biar nggak usah panjang-panjang lagi, mari kita masuk ke alur cerita. Suasana Perang Dunia Kedua di awal tahun 1945, sebuah peleton pasukan Nazi Jerman diposisikan di desa Kleve, perbatasan Jerman dan Belanda. Bert Trotman, seorang prajurit muda, ada di antara barisan pasukan itu. Mengendap-endap mereka di antara kedalaman hutan, tak disangka tadinya sebuah serangan kejutan dilakukan oleh pasukan sekutu, yang mana membuat pasukan Nazi ini pun luluh lantak tak berdaya. Beberapa anggota yang berhasil survive akhirnya diciduk oleh mereka. Para pasukan tawanan perang ini kemudian dipusatkan di sebuah camp di daerah Lancashire, Inggris. Mereka di sana akan dipekerjakan di dalam camp maupun di luar camp untuk membantu kepentingan usaha penduduk lokal. Bert ini ternyata adalah seseorang yang pernah mendapatkan Iron Cross, medali yang dianugerahkan untuk prajurit Nazi yang memiliki integritas tinggi. Dan sebagai penghargaan untuk prajurit Nazi paling berprestasi itu, komandan camp pun kemudian memberinya reward sebuah tugas maha mulia, yaitu membersihkan toilet penghuni barak. Bert Trotman, si prajurit ini, kemudian suatu hari melihat bahwa di sana disediakan bola sepak sebagai sarana hiburan. Untuk itu, ia kemudian mengajak temannya usaha agar bisa mendapatkan jatah rokok gratis. Esoknya, Holthouse, si temannya ini, menantang anggota tawanan lain untuk melakukan tendangan penalti ke gawang yang nantinya akan dijaga oleh Bert. Taruhannya satu batang rokok. Saat itu pula datang seorang pengusaha tukang kelontong bersama anak ceweknya mengantarkan kebutuhan logistik pesanan pihak barak. Ayah dan anak ini pun langsung kecantol sama keriuhan di depannya. Bert ternyata bisa menahan semua tendangan penalti orang barak. Ketika udah nggak ada lagi tawanan yang berani nendang, Margaret, si cewek itu, tiba-tiba maju dan menantang Bert untuk menahan tendangan penaltinya. Suasana pun jadi ramai ketika seorang cewek mau ikutan dalam permainan itu, dan hal tersebut mengundang perhatian orang di dalam kantor. Keseruan itu langsung dihentikan oleh Sersan Smythe, pimpinan barak. Margaret disuruh minggir dan para tawanan disuruh kembali untuk bekerja. Bola itu pun dirampas olehnya. Mr. Jack Thornton, si pemilik toko kelontong itu, ternyata adalah pemilik dari sebuah klub sepak bola di Lancashire. Klubnya bernama St. Helens, anggota Liga Non-Pro. Itulah kenapa kemarin ia dan Margaret, putrinya, begitu tertarik melihat seorang tawanan yang sangat lihai bermain sebagai seorang kiper. Bagi Jack, itu terutama karena kiper di klubnya saat itu benar-benar idiot. Udah mangga becus, masih sering ngebantah pula. Sore itu selagi mengantar Margaret ke sebuah pub, Jack ketemu dengan seorang tukang daging kenalannya. Obrol-obrol masalah domba, akhirnya mereka malah berakhir jadi taruhan untuk pertandingan esok hari. Karena besarnya nilai taruhan yang dipasang mas tukang daging, akhirnya Jack pun masuk ke dalam pub dan menyuruh anggota klubnya yang lagi woles-woles agar cepat pulang biar esok mereka bisa pada seger. Meskipun rada berat, mereka pun nurut. Namun ada satu orang yang ngebangkang, yaitu Alfie, si kiper blow-on tadi. Jack bahkan sampai dipermalukan oleh anak muda songong ini di hadapan umum. Pusing melihat kelakuan kipernya, esoknya Jack pun datang ke kamp tahanan minta izin sama pimpinan untuk bisa meminjam Bert selama beberapa hari. Setelah ngasih sogokan beberapa cerutu Havana, Bert pun dipanggil dan disuruh ikut dengan Jack. Sepanjang perjalanan, suasana sempat awkward karena Jack ada perlu kepada seorang Nazi dan si prajurit Nazi gak ngerti kenapa ia harus dibawa oleh seorang pemilik toko kelontong. Di tengah jalan mereka pun berhenti. Di situ Bert baru dikasih tahu bahwa ia akan bermain bola.
Bert sempat menolak, namun ketika ia dikasih tahu lagi bahwa opsinya cuma antara main bola dan bersihin WC, jelas ia pilih main bola. Bert dikasih shawl dan disuruh pura-pura lagi nggak bisa ngomong, biar nggak ketahuan bahwa ia orang Jerman. Bert pun diperkenalkan sebagai pemain baru dari Benford, namun prajurit Nazi ini nggak mau bohong. Ia pun bicara dan ketahuan dari logatnya bahwa dia ini orang Jerman. Pemain lain langsung jadi pada heboh. Mereka malas harus main bareng anggota Nazi. Jack bilang bahwa orang ini adalah kiper terbaik yang pernah ia lihat di sekitar wilayah mereka. St. Helens sendiri waktu itu lagi desperate. Mereka mainnya keokan melulu. Para pemain pada akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Jack untuk ngelepehin si Alfie. Tim St. Helens akhirnya masuk lapangan dengan seorang tawanan perang sebagai penjaga gawang mereka. Klub milik Jack ini memang ternyata jelek pertahanannya. Bert harus jadi susah payah untuk melakukan save demi save yang bikin Jack makin takjub dan penonton lain jadi terkesima. Pada akhirnya St. Helens pun bisa melakukan serangan balik dan berhasil menyerangkan 3 gol tanpa balas. St. Helens menang dan Jack Thornton berhasil menang taruhan sama si mas tukang daging. Beres pertandingan, Jack pun mengantarkan Bert kembali ke camp. Meskipun sudah ditolong, tapi Jack ini tetap bersikap kasar kepada Bert, boro-boro ngasih sedikit uang rokok, makasih pun gak ada ia ucapkan. Namun Bert kini sudah mengerti posisi tawarnya, ia mau lagi diajak main bola asal Jack lebih sering lagi bawa dirinya keluar dari camp. Urusan bonus, Bert nyari jalannya sendiri. Dia colong rokoknya si Jack yang ada di dashboard mobil dan Jack baru sadar ketika sudah dalam perjalanan pulang. Meskipun demikian, Jack moodnya masih bagus. Dia sangat happy sebelum akhirnya ia sampai rumah. Seisi rumah yang pada cewek-cewek bawel semua mendampratnya karena sudah memasang orang Jerman dalam tim mereka. Istrinya pun seorang emak-emak yang gak ngerti bola, jadi ikutan pula marah-marah. Apalagi Margaret yang seorang remaja putri yang masih sangat idealis dan nasionalis. Habis sudah Jack dikeroyok oleh orang rumah. Namun demi kepentingan klub, akhirnya Jack pun terpaksa harus cuek sama omelan anak istri. Hari itu ia beneran membawa Bert lebih sering keluar dari camp. Bert ia bawa ke tokonya dan saat itu lagi jadwalnya Margaret untuk menjaga toko. Jack ngasih tahu Bert soal areal sekitaran, mana toko, mana rumah, mana gudang, dan mana toilet. Ketika Bert masuk membawakan barang ke dalam toko, Margaret segera mengusirnya lagi. Cewek ini seperti melihat sesuatu yang najis masuk ke dalam rumah. Kepada ayahnya, Margaret meminta agar Bert tidak pernah injak lantai toko. Kabar soal orang Jerman ini rupanya sudah sampai ke telinga warga. Susi, salah seorang teman Margaret, sampai datang untuk memeriksa. Susi memperingatkan Margaret agar dia berhati-hati. Kejadian di tempat lain yang juga mempekerjakan tawanan perang, orang Jerman itu pada mesum katanya. Margaret memastikan kalau kondisi dia aman. Bert tidak diizinkan masuk ke dalam toko. Lagian dia pun sudah cukup gede. Dia tidak akan membiarkan sebuah rudal Jerman meledak di dalam tokonya. Esoknya kondisi masih sama. Margie di toko dan Bert ngotak-ngatik di luar rumah. Saat itu Barbara, anak bungsunya Jack, lagi nongkrong di halaman. Bert coba mengajaknya bercanda, tapi si Barbara ini terus tutup mulut. Setelah dipancing-pancing, akhirnya Bert sadar bahwa anak itu dilarang bicara sama dirinya. Margaret kemudian muncul dan menyuruh Barbara untuk langsung berangkat ke sekolah. Bert membela dirinya kepada Margaret bahwa dia bukan semacam monster. Margaret lalu menampar Bert tentang fakta kekejaman pasukan Jerman. Bagaimana mereka telah membunuh teman-temannya. Bagaimana mereka telah merusak acara dansa anak muda Inggris dengan serangan udaranya. Bert tidak berusaha untuk mendebat. Dengan hopeless, kemudian dia bilang bahwa ia akan lebih memilih pergi dansa sama Margaret daripada harus berada di medan pertempuran. Namun sebagai warga Jerman, dia merasa nggak punya pilihan. Suatu hari akhirnya, domba-domba hasil judi bola datang diantarkan oleh om tukang daging. Kebetulan pula di dalam toko ada satu burung jualan yang lepas. Margie yang nggak bisa nangkap tuh burung akhirnya meminta bantuan kepada Bert. Ketimbang membantu Jack ngurusin domba, tentu saja Bert lebih memilih membantu Margie nangkepin lovebird di dalam toko dan berhasillah ia menangkap si lovebird itu. Kini mulai cairlah komunikasi di antara mereka. Suatu malam di kamp tawanan perang, sebagai bentuk sebuah pembinaan terhadap mental para tentara Jerman, Sersan Smythe ingin memberikan mereka sebuah shock terapi. Malam itu seharusnya jadi malam hiburan bagi para tawanan. Smythe terlebih dahulu memutar sebuah proyektor film yang memperlihatkan betapa menderitanya korban perang dan betapa kejinya mereka, para pasukan Nazi tawanannya.
tayangan itu menyalahkan para prajurit yang sudah membiarkan pimpinan mereka untuk bisa bertindak keji. Bert jadi teringatkan sebuah momen di Ukraina di mana dia berhasil mencegah temannya dari membunuh seorang bocah gara-gara sebuah bola. Tayangan itu memang membuat orang yang sensitif seperti Bert dan Holthaus menjadi sedemikian menyesal, namun bagi yang bebal malah makin memperkeras hati mereka. Pada akhirnya, terjadilah perkelahian antara para tawanan yang dibiarkan oleh Smythe sebelum pada akhirnya ia menyuruh para penjaga untuk turun melerai. Bert sendiri memang merasa syok setelah kejadian malam itu. Untungnya di toko, kini Margie udah beneran mau bernamai dengannya. Mereka pun kini mulai bisa ngobrol dengan akrab. Margaret heran dengan kelakuan cowok-cowok yang sangat tergila-gila dengan bola, sama dengan gak mengertinya Bert melihat kelakuan cewek yang teramat suka goyang dansa. Momen itu kemudian terpergoki oleh Bill, striker St. Helen, pacarnya Margie. Melihat sebuah bahaya sedang datang mengancam, Bill langsung mengancam Bert agar dia gak macam-macam kepada pacarnya. Sekarang setiap pertandingan berlangsung, perhatian Margie malah jadi tertuju kepada Bert yang penampilannya selalu handal. Pulang balik ke camp dengan rasa senang, Bert kemudian kembali mendapatkan tonjokan ketika ia pergi ke WC. Dia melihat Holthaus sudah mati tergantung di sana. Bert langsung melabrak Sersan Smythe. Dia menyalahkan kepala barak itu yang telah membuat temannya jadi mati digantung oleh para fanatik. Sersan Smythe tidak mau disalahkan. Ia lepas tangan, menyuruh Bert keluar ruangan dan seluruh tawanan keluar dari negaranya. Hari berikutnya, Jack mendapatkan kabar resmi bahwa Camp Lancashire ditutup dan para tawanan hendak dipulangkan ke negaranya. Berita itu membuat dirinya jadi pusing tujuh keliling. Udah mah jatah orderan partai besar kini hilang, sekarang ia kehilangan goalkeeper andalannya. Seminggu sebelum pertandingan penentuan dilangsungkan. Pertandingan itu akan menentukan klub mana yang akan terdegradasi di musim berikutnya. Resah dalam penantian, ternyata sorenya Bert datang ke toko yang langsung disambut oleh Barbara. Bert ternyata tidak langsung pulang ke Jerman. Ia hendak menunaikan janjinya dulu kepada Jack untuk membantu timnya terhindar dari jurang degradasi. Bert pun sementara ditampung di rumah dan diinapkan di kamar milik Barbara. Baru kali itu akhirnya ia bisa lagi menikmati ranjang empuk meskipun sebagian kakinya jadi offside karena ukuran bednya untuk anak kecil. Pertandingan pun dilangsungkan. St. Helen tim tuan rumah melawan Scrooge tim tamu. Pada pertandingan tersebut, seorang yang tak disangka bakal hadir ada menyendiri di antara penonton. Orang itu adalah Jock Thompson, manajernya Manchester City. Skor 0-1 bertahan sampai turun minum untuk keunggulan tim tamu. Di dressing room, Jack marah-marah melihat attitude timnya yang kurang all out. Lalu ia pun ngasih tahu bahwa ada pelatih Manchester City sedang menonton pertandingan mereka. Jangan memalukan. Juragan toko kelontong ini rupanya seorang orator yang ulung. Ia melecut semangat timnya agar mau mati-matian di sisa 45 menit terakhir. Maka, ketika pertandingan babak kedua itu dimulai, Jack pun masuk lagi ke ruang ganti. Gak sanggup dia menonton pertandingan timnya yang berdebarkan, jantungnya jadi cekat-cekot. Untungnya tidak lama kemudian, St. Helen berhasil menyamakan kedudukan. Jack pun mulai lega. Pertandingan itu pada akhirnya dimenangkan oleh St. Helen berkat save-save gemilang yang dilakukan oleh Bert. Mereka bersorak-sorai dengan gembira. Sementara yang lain sibuk merayakan, Bert sendiri saat itu sibuk meladeni seseorang yang datang menghampirinya, Jock Thompson, sang manajer The Citizen. Jack melihat momen tersebut, maka dari itu di ruang shower ia pun menanyakannya kepada Bert. Bert bilang Jack Thompson mengundangnya untuk datang melakukan trial karena kiper utama mereka hendak pensiun. Bert kemudian datang ke pub yang sudah dibilang sama Jack. Di sana ternyata semua anggota tim telah hadir dan memberi kejutan untuk Bert. Mereka memberi tribute untuk kiper cabutan itu yang sebentar lagi mereka kira akan segera balik kampung ke Jerman. Tim St. Helen dengan orkestrasi di bawah pimpinan Jack menyuguhkan lagu-lagu orisinil asli Jerman. Semua orang pun larut dalam kegembiraan. Para fans cewek sibuk cari perhatian para pemain dan para pemain sibuk meladeni antusiasme para penggemar. Itu termasuk Bert sang penjaga gawang dan Bill sang striker. Margie sebagai pihak pemilik klub mencoba untuk memberi ruang kepada Bill. Lagian perhatiannya kini jadi lebih tertuju kepada Bert yang juga sedang sibuk meladeni fans-fans cewek berdansa. Sampai akhirnya lagu mendayu akan dikumandangkan. Kedua manusia penghuni toko yang udah jadi korban cinta lokasi ini tidak kuasa menepis perasaannya masing-masing. Bert melambaikan tangan kepada Margie dan Margie segera menyambut ajakan dansa itu.
Dan kini keduanya pun berdansa dengan aduhai. Bill tidak sanggup untuk terus menyaksikannya. Dia melabrak keduanya dan Margie pun pergi. Bill kini menantang Bert untuk melakukan duel di lapangan bola. Satu untuk selamanya, siapa yang menang, dia yang akan dapetin Margie. Bill ngajak taruhan nahan tendangan penalti kayak di camp tempo hari, namun kini hadiahnya adalah cewek. Bert membiarkan Bill menceploskan bola ke gawangnya karena cewek bukan rokok. Hatinya tidak akan bisa dibeli oleh 100 gol penalti pun. Bert pun balik ke rumah untuk mencari ceweknya, meskipun pada akhirnya dia harus tertahan oleh Jack, sang bokap. Sang bokap mencoba untuk menahan agresi militer yang akan segera dilakukan Bert kepada putrinya. Dia memberi pengertian tentang respect. Bert pada akhirnya bisa sedikit ditahan, namun tidak dengan Margie yang ternyata udah nyelinap masuk ke kamar Bert ketika Jack sedang melobi sang goalkeeper. Gairah anak muda memang sulit untuk dibendung. Terjadilah pertempuran itu. Singkat kata, mereka akhirnya menikah. Bert si tawanan perang diangkat mantu oleh Jack sang juragan toko kelontong. Oktober 1949, Bert telah berhasil gabung dengan Manchester City dan hari itu ia akan diperkenalkan kepada media. Sejumlah wartawan sudah hadir di ruangan press conference. Mereka menanyakan hal yang basic kepada Bert tentang bagaimana perasaannya bisa gabung sama Man City, soal ceritanya dulu Bert berlatih bola sendiri sejak kecil, makanan favorit dan sebagainya. Suasana gawat mulai muncul ketika para wartawan ngungkit-ngungkit lagi masalah perang karena di Manchester terdapat banyak komunitas orang Yahudi. Ofisial Man City berusaha menghentikan pertanyaan yang sensitif itu, namun ternyata para wartawan masih sinis dan Bert rupanya ingin berusaha untuk menjawab. Debat kusir pun terjadi. Suasana tambah gawat ketika seorang wartawan mengungkapkan soal medali Iron Cross yang pernah diterima Bert yang membuat kaget petinggi Man City dan Margie. Mereka nggak pernah tahu bahwa Bert ternyata bukan prajurit kaleng-kaleng. Karena suasana makin tidak terkendali, press conference pun dibubarkan secara paksa. Beres konferensi pers, masalah gak berhenti bagi Bert karena sekarang giliran Margie yang menggugatnya soal Iron Cross. Kepada dirinya, Bert pernah bilang kepaksa ikut perang, namun ternyata dia ini seorang prajurit yang sangat berdedikasi. Margie minta semuanya dibuka dan gak mau lagi ada hal yang ditutupi. Bert kemudian meminta istrinya untuk membayangkan apabila ia punya sebuah aib, lalu diminta untuk menceritakan aibnya tersebut bagaimana perasaannya. Dari situ Margie sudah cukup mengerti. Esoknya kabar itu pun mulai merebak ke seluruh antero kota Manchester. Kipernya Man City, seorang mantan Nazi. Fans Man City pun lalu berdemo. Mereka tidak rela ada mantan Nazi berada di dalam klub kesayangannya. Kantor manajer sampai dilempari telur busuk. Dua petinggi klub itu pun bekerja sama. Sang manajer mempersatukan anggota tim agar mereka memberi support kiper mereka. Presiden klub membujuk tokoh agama dari kaum Yahudi agar mau memberi kata-kata perdamaian. Sang Rebai masih belum mau ikut campur pada masalah itu. Saat itu pertandingan antara Man City melawan Arsenal akan dilakukan. Tim The Citizen masuk dengan disambut oleh teriakan penonton yang memaki-maki penjaga gawang mereka. Sang pembunuhlah, setan alaslah. Namun berkat support system yang didapat dari tim dan manajer, Bert pun bisa menguatkan diri untuk bisa tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Pada pertandingan itu, meskipun Bert tampil cukup baik, namun mereka harus kalah dengan skor tipis 0-1. Sehabis pertandingan, teror nggak berhenti. Bus pemain dikuntit oleh para fans yang marah. Bert bahkan harus terkena tonjokan dari salah seorang penggemar. Pertemuan kemudian dilakukan antara pemilik klub dengan barisan supporter. Presiden klub menegaskan lagi bahwa sekarang adalah waktunya untuk melupakan dan memaafkan. Para supporter tetap tidak bergeming. Jack dan Margie kemudian datang dan ikut memberikan opini. Perang memang kejam, namun kesalahan tidak bisa ditimpalkan kepada seorang individu yang justru sedang berusaha untuk meniti hidupnya kembali. Rebai Altman mendengar hal itu. Dia pun jadi tersentuh hatinya karena ia melihat di lapangan si bajingan Nazi itu memang terlihat sungguh-sungguh ingin bermain bola. Maka dari itu, beberapa hari kemudian, ia pun menulis sebuah surat terbuka yang dimuat oleh sebuah surat kabar di kota Manchester. Dalam surat itu, ia memberikan opininya sebagai tokoh agama agar masyarakat Manchester tidak berlaku sama seperti musuh yang mereka benci, dan apabila seseorang ingin bertobat dan hendak memulai hidupnya lagi, berilah mereka kesempatan. Situasi pun kini aman sudah. Bert menjalani karirnya dengan tenang di Man City dan tahun 1951, keluarga kecilnya dikaruniai seorang putra yang ia namai John. Kehidupannya kini udah mulai santai serasa di pantai. Dalam hal karir sepanjang tahun itu sampai tahun 56, Bert Trautmann
mulai dipandang sebagai kiper top di Liga Inggris yang dikenal dengan save-save-nya yang heroik. Kini ia sudah mulai mendapatkan tempat tidak hanya di warga kota Manchester, namun di seluruh penggemar sepak bola negara Inggris. Tahun 56 bahkan bisa dibilang sebagai pencapaian terbaiknya. Dia membawa Man City kokoh di posisi 4 besar Liga Inggris dan dikukuhkan sebagai Player of the Year pada tahun itu. Prestasi yang sangat luar biasa untuk seorang penjaga gawang. Kompetisi di Liga selesai dijalani, tinggal menyisakan satu lagi pertandingan terakhir. Man City akan menghadapi Birmingham City pada pertandingan final Piala FA. 100.000 penonton telah memadati Stadion Wembley, pertandingan akbar yang dihadiri oleh Victoria, sang ratu Inggris. Anak istri Bert ada di barisan penonton. Pertandingan dimulai dan 3 menit laga itu berjalan, Man City sudah berhasil mencetak gol melalui striker timnas Joe Hayes hasil umpan Don Revie. Seluruh fans Man City bersorak kegirangan. Pertandingan pun dimulai lagi. Setelah unggul lebih cepat, kini malah pemain Man City yang jadi bermain agak woles. Beberapa kali Birmingham mengancam gawang Bert dan akhirnya gol itu pun terjadi. 1-1 skor untuk sementara sampai turun minum. Babak kedua pun dimulai. Setelah melalui pertandingan ketat, akhirnya Man City bisa mencetak 2 gol lagi lewat Jack Dyson dan Bobby Johnston setelah mendapatkan umpan serangan balik dari sang goalkeeper. Para penggemar Man City pun larut dalam histeria. Man City diperkirakan sudah berhasil mengamankan pertandingannya. Namun pertandingan belum berakhir. Sebuah serangan Birmingham lewat sayap yang diakhiri dengan sebuah heading yang berhasil diselamatkan oleh Bert. Namun pada saat yang bersamaan, ia harus terkena tendangan kaki pemain Birmingham yang melakukan follow up. Bert tergeletak kesakitan. Setelah beberapa waktu, Bert pun gak bangun-bangun. Suasana mulai mencekam. Seluruh penonton pun mulai terdiam. Pihak medis mulai turun untuk memeriksa. Lambat laun, Bert pun mulai bangkit, meskipun terlihat dia masih berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Bert pun mulai berdiri, penonton pun mulai memberikan aplaus. Kalau kita ngambil quote dari sebuah situs, sisa pertandingan berikutnya udah seperti folklore atau kisah legenda yang menceritakan tokoh seorang Bert Trautmann melakukan aksi heroik mengamankan kemenangan klubnya. Berkali-kali ia melakukan save, lalu rebahan dulu untuk menahan sakit. Demikian terus berulang sampai akhirnya wasit pun meniup peluit panjangnya. Manchester City menjadi juara Piala FA tahun 1956 dengan kisah kepahlawanan seorang Bert Trautmann yang mengiringi cerita tersebut. Menurut pemeriksaan dokter selepas pertandingan, Bert mengalami patah tulang di bagian leher dan saat itu kalau ada satu saja sebuah lonjakan lagi pada bagian tersebut, Bert akan mati. Bert pun dirawat di rumah sakit dan senantiasa mendapatkan kunjungan dari keluarganya Margie. Jack membawakan surat kabar yang memuat berita pertandingan final kemarin dengan tajuk Trout the Hero. Meskipun Bert sendiri masih merasa bukan sebagai hero. Beberapa waktu akhirnya kondisi Bert udah mulai baikan. Ia menelepon rumah karena mulai kangen sama anak istri. Saat itu terdengar suara rengekan anaknya yang ingin jajan es krim. Sang ibu melarang, namun Bert menyuruh istrinya untuk santai dikit. Akhirnya mama itu pun memberi John uang untuk beli es krim. Suami istri ini masih bicara di telepon ketika John keluar pergi beli es krim. Kemudian suara injakan rem yang kencang terdengar oleh Margie. Ia segera bergerak keluar dan jeritan kencang pun mulai terdengar. John terdabrak oleh sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Bocah itu meninggal seketika hanya beberapa bulan saja setelah ayahnya mendulang kejayaan di final Piala FA. Taplah kejadian meninggalnya John membuat keluarga besarnya menjadi sangat terpukul dan berduka. Jack menangis tiada henti dan Bert masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Tragedi itu membuat suasana hubungan suami istri ini menjadi kelam dan membeku. Keduanya sangat sulit untuk keluar dari rasa sedih yang sangat dalam. Jangankan untuk memulai pembicaraan, buat making love aja mereka nggak sanggup. Suatu hari di pemakaman, ketika Bert sedang ziarah ke makam anaknya, seseorang datang menyapa. Itu adalah Sersan Smythe, sang kepala camp yang sudah lama ia tak jumpa. Rupanya Smythe pun tiap hari datang ke pemakaman itu untuk ziarah ke makam anak istri yang meninggal karena bom udara yang dilepaskan oleh pasukan Nazi tempo hari. Smythe mendengar kabar bahwa Bert akan pensiun main bola. Untuk itu, sebagai sesama orang yang ditinggal mati oleh keluarga, Smythe mendorong Bert untuk terus bermain demi orang-orang yang mati karena kekejaman perang dan demi John anaknya. Bert jadi panas karena merasa diprovokasi. Dia pun serta-merta menyerang Smythe. Kedua ayah yang berduka ini pun berantem di pemakaman.
Smythe menahan Bert sampai dirasa emosinya udah mulai surut. Ia memberikan sebuah kalung yang ditinggalkan oleh Bert tempo hari di dalam camp. Suasana suram masih menyelimuti perasaan pasangan Bert dan Margie. Keduanya sama-sama masih sulit untuk melepas perasaan depresi. Akhirnya Bert memutuskan untuk mengungkap apa yang selama ini ia anggap aib, yang selama ini tidak pernah berani dia untuk mengungkapkannya. Pada saat momen di Ukraina, ketika Bert mencegah seorang temannya dari membunuh anak kecil karena rebutan bola, Bert sebetulnya telah membiarkan temannya itu untuk membunuh anak tersebut. Bert tidak berusaha untuk mencegahnya. Ia yakin bahwa kematian John adalah karma yang telah menimpa dirinya. Dulu, ia membiarkan seorang anak mati, sekarang giliran nyawa anak kecilnya yang diambil. Kalung yang diberikan Smythe tempo hari adalah kalung milik anak Ukraina yang meninggal itu. Bert Trautmann melanjutkan karir sepak bolanya di Manchester City sampai 8 tahun lagi sesudah tragedi tersebut. Pada tahun 1964, ia pensiun dengan prestasi sebagai orang luar Inggris pertama yang berhasil merebut gelar Player of the Year. Oleh kedua negara tersebut, Inggris maupun Jerman, Bert dianugerahi gelar kehormatan sebagai duta persahabatan di antara kedua negara itu. Bert dan Margaret akhirnya rekonsiliasi meskipun pada akhirnya mereka harus cerai di tahun 1972. Mereka memiliki 2 anak cowok lagi setelah kepergian John. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.